Daerah Malang merupakan peradaban tua yang tergolong pertama kali muncul dalam sejarah Indonesia, yaitu sejak abad ke-7 Masehi. Peninggalan purbakala di sekitar wilayah kota Malang seperti Prasasti Dinoyo dari tahun 760 Masehi, Candi Badut, Besuki, Singosari, Jago, Kidal, dan benda keagamaan berasal dari tahun 1414 di desa Selabraja, menunjukkan Malang merupakan pusat peradaban selama 7 abad secara kontinu. Kerajaan Kanjuruhan menurut para ahli purbakala berpusat di kawasan Dinoyo, Kota Malang sekarang. Salah satu bukti keberadaan Kerajaan Kanjuruhan ini adalah Prasasti Dinoyo yang saat ini berada di Museum Jakarta. Prasasti Dinoyo merupakan peninggalan yang unik karena ditulis dalam huruf Jawa kuno dan bukan huruf Palawa sebagaimana prasasti sebelumnya. Keistimewaan lain adalah cara penulisan tahun berbentuk condro sangkala berbunyi Nayana Pasurasa dari tahun 682 Saka atau tahun 760 Masehi. Prasasti itu menceritakan ada kerajaan yang berpusat di Kanjuruhan dengan rajanya bernama Dewa Simha. Ia berputra Limwa yang setelah menggantikan ayahnya menjadi raja bergelar Gajayana. Raja Gajayana dari keturunan Wangsa Empu Sindok yang memerintah kerajaan Kanjuruhan yang berpusat di daerah Dinoyo, Malang, diakui secara turun-temurun dan dituturkan melalui tradisi cerita rakyat Malang. Gajayana adalah seorang raja yang bijaksana yang sering melakukan sesembahan terhadap dewata dan leluhur dan membuka ruang dialog dengan rakyatnya dengan menggunakan media topeng atau badut. Jujuluk ira trita raju kalamun sira adalang, lamun amadoni sira pagar antimun, lamun awayang banol sira gagak ketawang. Artinya, raja apabila menari topeng menjadi dalang, ini adalah sangat piawai. Raja apabila menjadi penari wanita elok rupawan, dan raja apabila menjadi pelawak, ini awayang banol. Tradisi ritual yang dilakukan pada masa Kanjuruhan ini menandakan bahwa yang hidup melakukan upacara kematian dengan memakai topeng. Dengan perantaraan solo atau suluh, diharapkan ada yang mengalami trans atau kemasukan arwah. Selanjutnya, arwah masuk dengan menari-nari dan lama-kelamaan ritual arwah ini bergeser menjadi seni ritual dengan memakai topeng. Itulah periode awal seni teater topeng yang pada zaman kerajaan Singosari dan Kediri disebut wayang wong. Saya masa kecil sudah mengalami kehidupan di Indonesia selama 2 tahun. Bapak saya jadi dosen tamu di UGM, kemudian di UI. Dan selama waktu itu saya kesempatan untuk belajar tari Jawa ya Hanuman, senengan saya, sama Trijata. Kakak saya jadi Sinta. Lah pada waktu itu saya juga pernah mendengar suara pesinden dan sering juga ada pesinden dengan penggender yang datang ke rumah, duduk di emperan. Dan waktu itu saya sudah mengatakan bahwa cita-cita saya kepingin menjadi sinden. Jadi memang sudah dari masa kecil saya punya pengalaman di sini dan mungkin sudah masuk ke jiwa saya, dan walaupun bagaimana mesti saya harus kembali ke Jawa. Waktu itu saya dapat beasiswa untuk selama 2 bulan belajar bahasa Indonesia di UM, masih IKIP waktu itu. Dan kami diundang untuk nonton kesenian di Tumpang. Kebetulan keseniannya wayang topeng.
Lah, waktu itu saya sangat tertarik sekali untuk belajar tari-tari topeng. Dan juga jadi saya ambil untuk penelitian saya. Saya bandingkan wayang topeng dengan dengan Jareng Kepang. Kalau kita menari topeng, kita menjadi tokoh itu. Kalau kita hanya rias, ya mesti selalu kelihatan wajah kita sendiri dan kita tetap seorang pribadi. Tapi sekarang kalau saya pakai topeng bapang umpamanya, ya saya sudah lucu, saya senang guyon, saya meloncat-meloncat, kan sudah lain, bukan saya sudah. Atau kalau sekarang saya pakai topengnya Gunung Sari yang halus, ya saya juga seperti dia. Dan itu sangat menarik bagi saya karena supaya kita bisa menguasai tidak hanya gerakan tari tapi suatu watak dan bisa menyampaikan tari dengan membawakan sifat-sifat yang dilambangkan oleh si topeng tadi. Itu bagi saya sangat menarik sekali. Dedikasi yang tidak kalah menginspirasi datang dari seorang tokoh atau seniman topeng Malang yang berasal dari Dukuh Kedung Monggo, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Tekadnya mengembangkan kesenian topeng Malang tidak terpatahkan oleh kecelakaan yang membelenggunya di atas kursi roda. Sebelum kecelakaan menimpanya, Mbah Karimun adalah seorang penari topeng bapang, penabuh kendang, sekaligus dalang wayang topeng yang diakui ketokohannya di kalangan seniman tradisi di Malang. Kegigihannya sangat berperan dalam memperkenalkan wayang topeng Malang hingga ke mancanegara. Kini, dalam kerentaan usianya yang sudah berkepala 8, Mbah Mun masih mengolah kayu menjadi topeng berlanggam Malangan. Sementara sang istri, Siti Maryam, yang sudah berusia 53 tahun, memberi warna topeng-topeng yang sudah berwujud. Mbah Mun yang selalu haus akan kreativitas tetap setia melakoni hidupnya sebagai seniman yang mewarisi kesenian Malangan. Rasa cinta itulah yang membuatnya terus bertahan sampai kini. Di tengah memudarnya minat kaum muda terhadap kesenian-kesenian tradisi, Mbah Mun justru kian meneguhkan rasa cintanya. Ia tetap memahat, seperti menorehkan keperihan sejarah hidupnya. Dalam seluruh guratan topengnya terbaca kepedihan nasib seni Malangan. Seni topeng Malang seperti halnya sebagian besar seni yang ada di Indonesia saat ini menunjukkan entitasnya yang semakin rapuh. Hanya komunitas-komunitas kecil kesenian yang masih menganut, menjaga, dan melestarikan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Meskipun nilai tersebut hanya terlembaga dalam kehidupan masyarakat desa setempat. Bagaimana saya mengembangkan cerita Panji ini, topeng Malangan ini. Setelah itu muncul inspirasi waktu masa kecil. Saya bermain di ladang, bermain di sawah sama teman-teman, membuat wayang dari janur. Berkaca dari apa yang dilakukan oleh Ki Soleh Adi Pramono, Mbah Karimun, Pak Sutrisno, bahkan Karen Elizabeth yang asal Amerika, maka kita pun pantas bertanya, apa yang sudah kita lakukan untuk memahami budaya yang dititipkan sejarah pada kehidupan saat ini? Sebagai salah satu budaya warisan, topeng bukanlah sekedar kayu yang dipahat dan dikenakan saat menari. Namun topeng adalah sarana kontestasi, media di mana sebuah tafsir dan nilai diproduksi untuk mengatur strategi bertahan hidup, bahkan pernah merebut kuasa dominan bagi tegaknya ideologi sebagai dasar identitas pribadi maupun politik kekuasaan di Malang. Kesemuanya secara homogen menampilkan cerita-cerita Panji sebagai relasi paralelitas historis dengan sejarah Malang yang panjang dan terus berlangsung hingga akhir zaman.